Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction ya salah satu video yang menarik menurut aku ya kan guys. Perbandingan antara orang baik dengan pencitraan. Nah di sini ada Ibu Connie dengan Ibu Iriana. Ibu Iriana ini dibandingkan dengan Connie ya kan, mana yang lebih baik ya kan? Yang satu pencitraan, yang satu benar-benar orang baik, yaitu Bu Iriana ya kan. Kalian tahu sendirilah Connie ini ya pernah mengatakan, Bu Iriana jangan tenang-tenang dulu, jangan santai dulu ya. Babak untuk Ibu Iriana ada. Kalau ada ya buka aja. Kenapa harus tunggu nanti ya kan? Emang kalau memang Ibu Iriana terlibat korupsi kayak apa kayak dibongkar aja. Kenapa harus ditunggu-tunggu? Oke, langsung saja kita simak video ini. Jadi begini, kalau kita ngomongin Ibu Iriana sama Connie Bakri ya, dua nama ini punya latar belakang yang beda jauh. Tapi menariknya, kok ya ada aja yang mau ngebandingin. Oke, kita bedah supaya lebih jelas. Oke. Ibu Iriana itu siapa? Beliau istri dari Presiden Joko Widodo, yang dikenal juga sebagai Jokowi. Sosok yang sederhana, nggak neko-neko, dan nggak pernah bikin drama di depan publik. Ya. Tugasnya, mendukung suaminya yang berjuang dari wali kota Solo, gubernur DKI, sampai jadi presiden 2 periode. Iya. 2 periode loh, artinya rakyat mayoritas percaya. Percaya. Nah, Connie Bakri, namanya sering muncul karena drama hidupnya yang nggak habis-habis. Mulai dari 3 kali nikah cerai, sampai kasus suami kedua yang terlibat korupsi besar-besaran. Jadi dari sini aja udah kelihatan beda track record mereka. Beda Ibu jauh. Iriana fokus mendukung suami. Suaminya punya rekam jejak jelas. Bangun Solo, benahi Jakarta, sekarang pimpin Indonesia. Ya. Nggak sempurna, tapi ada usaha nyata. Beliau juga sering tampil di acara sosial, tapi selalu low profile, nggak cari sensasi. Sebaliknya, hidup Connie lebih banyak diwarnai skandal. Suami kedua terlibat korupsi pengadaan tanah untuk jalan tol di Malang, nilainya miliaran rupiah. Korupsi loh, ini duit rakyat. Korupsi loh. Kalau duit rakyat digarong, siapa yang rugi? Ya kita semua. Kita semua ya. Ini beda banget sama apa yang diperjuangkan Jokowi selama ini. Beda. Transparansi dan pembangunan. Perbedaan ini terlihat jelas di depan mata. Iriana hadir sebagai simbol pendamping pemimpin yang kerja nyata. Connie? Simbol kekacauan elit lama yang seringkali cuma sibuk urusan pribadi dan lupa dampaknya ke masyarakat. Kekacauan elit lama. Dua dunia yang enggak cuma beda tapi bertolak belakang. Ibu Iriana mendampingi Jokowi sejak awal karir politiknya di Solo, terus ke Jakarta hingga kini di Istana Negara. Semua berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Stabil, konsisten, nggak ada cerita aneh-aneh. Connie, drama hidupnya berlangsung selama 2 dekade juga, tapi isinya konflik rumah tangga, perceraian, dan suami-suami yang bikin malu karena korupsi. Kenapa harus dibahas? Karena ini soal citra publik dan dampaknya ke masyarakat. Ibu Iriana mewakili perempuan sederhana yang mendukung suami untuk fokus kerja buat rakyat. Ya. Sementara kisah Connie jadi contoh bagaimana kepentingan pribadi dan ketidakstabilan keluarga elit bisa menciptakan masalah besar, termasuk korupsi. Sekarang, mari kita tanya, siapa yang lebih layak dipercaya? Yang hidupnya sederhana, gak neko-neko, dan mendukung pembangunan bangsa? Atau yang penuh drama, konflik pribadi, dan punya hubungan dengan korupsi? Ibu Iriana ini bukan cuma soal individu, tapi soal dampak ke rakyat. Kalau mau ngadu-ngadu begini, kita harus pakai akal sehat. Ibu Iriana itu representasi kerja keras dan kesederhanaan. Connie Bakri mewakili elit lama dengan segala problematikanya. Jadi kalau ada yang masih mau ngebandingin, pertanyaannya sederhana. Apa rakyat untung dari cerita hidup yang penuh drama dan korupsi itu? Jawabannya jelas, enggak. Enggak ya. Jadi mari kita fokus ke orang-orang yang benar-benar punya kontribusi nyata buat bangsa ini. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan adalah pemimpin dan pendamping yang bekerja buat rakyat, bukan buat diri sendiri. Ya benar. Kalau kita mau bicara lebih dalam, ini sebenarnya bukan cuma soal perbandingan individu. Ini tentang 2 simbol besar. Pemimpin yang didukung rakyat versus elit lama yang sering bikin masalah. Coba pikir. Kalau cerita hidup Ibu Iriana yang sederhana, tenang, dan gak pernah terlibat drama politik atau skandal, dijadikan contoh, siapa yang untung? Rakyat. Kenapa? Karena ini bukti bahwa pemimpin itu bisa fokus kerja tanpa terjebak sensasi. Iriana gak sibuk urusan glamor atau konflik rumah tangga, tapi mendukung Jokowi untuk membangun. Mau bukti? Lihat aja Solo dulu, terus bandingin dengan sekarang. Lihat Jakarta sebelum Jokowi, lalu bandingin hasilnya. Dan sekarang, skala kerjanya ada di tingkat nasional. Sebaliknya, kisah hidup seperti Connie Bakri ini, siapa yang untung? Bukan rakyat, jelas. Yang rugi malah kita semua, karena ada korupsi di dalamnya. Duit negara hilang buat beli tanah ilegal. Terus dipakai buat apa?
buat memperkaya diri sendiri. Hasilnya, infrastruktur buat rakyat jadi molor, uang pajak kita sia-sia. Jadi, kalau ada yang bilang hidup Koni itu menarik, kita harus tanya. Menarik buat siapa? Buat rakyat jelas enggak? Enggak. Ini lah, penting, terutama kalau kita bicara soal politik bersih versus politik kotor. Sosok seperti Iriana itu nunjukin bahwa kesederhanaan dan integritas adalah aset. Nggak ada nepotisme, nggak ada skandal. Dia nggak sibuk bikin cerita soal dirinya sendiri, tapi membiarkan suaminya fokus kerja. Ya. Koni, di sisi lain, jadi contoh gimana elit lama seringkali lebih banyak sibuk urusan sendiri daripada memikirkan rakyat. Suami kedua yang korupsi itu adalah potret klasik. Pakai jabatan untuk menguntungkan diri, merugikan orang lain. Kalau model kayak gini, terus-terusan dibiarkan di politik kita, kapan mau maju? Kapan mau Karena maju, ini soal kepercayaan. Kita ini butuh pemimpin yang benar-benar peduli sama rakyat, bukan cuma keluarga besar yang isinya masalah pribadi dan korupsi. Kalau elit lama kayak Koni dan lingkarannya masih punya pengaruh besar, dampaknya akan balik lagi ke kita. Pembangunan terhambat, kepercayaan publik hancur, dan ekonomi mandek karena korupsi merajalela. Sementara sosok seperti Iriana, meskipun nggak tampil banyak di depan publik, adalah cerminan bahwa kesederhanaan itu punya nilai besar. Dia nggak butuh pencitraan lebay, nggak butuh drama, cukup mendukung suaminya yang jelas punya visi untuk rakyat. Kita harus kritis. Jangan gampang terkecoh sama cerita sensasional yang tujuannya cuma bikin gaduh. Ya benar. Ketika ada yang mau membandingkan hidup Iriana dan Koni, kita harus lihat lebih dalam. Siapa yang sebenarnya punya kontribusi? Siapa yang membawa dampak positif ke masyarakat? Iriana dong, ya kan? Lebih dari itu, kita harus jaga ruang publik dari cerita-cerita yang cuma jadi alat distraksi. Apa tujuannya membandingkan Iriana dan Koni? Kalau cuma buat drama atau sensasi, itu nggak ada gunanya. Fokus kita harusnya ke hal-hal penting. Bagaimana rakyat bisa hidup lebih baik, bagaimana pemimpin bisa lebih transparan, dan bagaimana kita semua bisa terhindar dari dampak buruk elit lama yang korup. Jadi, kesimpulannya jelas. Sosok seperti Ibu Iriana adalah contoh bagaimana seorang perempuan bisa mendukung perubahan besar tanpa harus tampil berlebihan. Sementara kisah Koni Bakri adalah pengingat bahwa elit lama seringkali membawa beban besar, bukan solusi. Kalau ada yang masih ragu, tanya lagi ke diri sendiri. Siapa yang benar-benar kerja buat rakyat? Siapa yang cuma sibuk dengan urusan pribadi dan sensasi? Jawabannya harus jelas. Soalnya cerita ini bukan cuma soal membandingkan dua individu, tapi juga mencerminkan masalah yang lebih besar. Cara kita menilai pemimpin, dampak elit lama, dan bagaimana rakyat sering jadi korban. Mari kita bongkar lebih rinci. Ibu Iriana itu bukan sekadar istri Jokowi. Dia adalah representasi nilai-nilai yang sering kita rindukan dalam kepemimpinan. Sederhana, tenang, fokus mendukung pembangunan, tanpa drama. Benar. Kalau dia bikin acara sosial, nggak ada kesan glamor. Kalau tampil di publik, nggak pernah cari perhatian dengan penampilan yang mencolok. Kenapa? Karena dia tahu perannya. Mendukung suami yang kerja buat rakyat. Bukan cuma itu, Iriana juga jadi contoh bahwa perempuan di posisi strategis bisa membawa dampak besar tanpa harus memonopoli panggung. Bandingkan dengan banyak istri pejabat lain yang lebih sibuk soal pencitraan pribadi daripada mendukung visi suaminya. Iya. Ini, pendamping pemimpin ibu negara itu bukan soal gaya, tapi soal kontribusi. Koni itu kisah lain yang justru jadi simbol elit lama yang penuh drama. Kita nggak cuma ngomongin pernikahan yang 3 kali gagal, karena itu mungkin bagian dari urusan pribadi. Tapi dampaknya. Suami kedua, seorang mantan jenderal, terlibat korupsi besar-besaran dalam pengadaan tanah buat proyek tol. Duit yang mestinya dipakai buat rakyat malah diselewengkan. Korupsi ini bukan cuma bikin malu, tapi merugikan negara miliaran rupiah. Yang lebih bikin miris, cerita kayak gini tuh kayak pola yang terus berulang. Elit lama sering banget tersangkut kasus korupsi, tapi kok ya masih punya panggung? Iya. Kenapa masyarakat nggak capek dengan model seperti ini? Kita bicara soal Koni bukan karena dramanya menarik, tapi karena dampaknya buruk buat kita semua. Ini bukan cuma soal dia, tapi soal sistem yang bikin tokoh seperti ini tetap relevan di ruang publik. Bedanya mencolok. Iriana hadir untuk mendukung kepemimpinan yang fokus membangun. Jokowi meskipun nggak sempurna, punya bukti nyata. Pembangunan infrastruktur, kebijakan pro-rakyat, bahkan keberanian menghadapi kritik besar dari berbagai pihak. Siapa yang ada di belakangnya mendukung? Iriana. Sosok yang nggak pernah mencari sorotan, tapi justru memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pribadi dan keluarga pemimpin. Sebaliknya, kisah hidup Koni justru memperlihatkan bagaimana elit lama seringkali membawa beban yang akhirnya jadi racun bagi masyarakat. Aduh. Suami korupsi, tanah rakyat jadi korban, dan proyek pembangunan pun mandek. Kalau kita biarkan orang-orang seperti ini punya ruang di politik, dampaknya adalah stagnasi. Mau sampai kapan kita terus-terusan rugi karena model seperti ini?
Nah, disinilah poin pentingnya. Elit lama seperti Koni dan lingkarannya sering jadi simbol masalah besar di negeri ini, politik transaksional, korupsi, dan hilangnya integritas. Ya, itulah ya perbandingan Koni dengan Ibu Iriana. Beda jauh, emang beda jauh bagi langit dan bumi ya kan guys. Menarik sekali video ini ya guys, aku dapatkan dari info viral ya. Kalian jangan lupa subscribe juga ya kan guys. Nah jadi beda ya, beda jauh lah ya. Ibu Koni, perbandingan Ibu Koni dengan Ibu Iriana. Kalau Ibu Iriana kan itu istri mantan presiden ke-7 ya kan. Kalau Ibu Koni istri mantan koruptor. Yang katanya nih kan ada yang pernah membongkar kalau Koni ini di saat suaminya ditangkap di penjara, Koni ini bisa berselingkuh. Itu kata netizen ya kan guys, bukan kata aku ya kan. Nah jadi beda jauh lah kalau diperbandingkan ya, dengan Ibu Koni dengan Ibu Iriana ya kan guys. Satu mantan istri mantan presiden, yang satu mantan koruptor, istri koruptor. Waduh. Tapi ya aduh itulah ya kan. Menyerang-nyerang Ibu Iriana, Ibu Koni ini menyerang-nyerang Ibu Iriana, katanya jangan senang-senang dulu, ada babak baru untuk Ibu Iriana. Ngawur lah ya kan guys. Videonya mana? Tak rilis-rilis si Hasto. Dokumen-dokumen yang dititipkan di Rusia itu ya guys. Itu dokumen-dokumen daripada Pak Hasto. Hasto punya. Yang kita tahu Hasto itu tukang ngibul, banyak drama ya kan. Itu yang Koni percayakan ya kan, Hasto. Aduh, Hasto. Oke lah ya guys. Apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Pokoknya Bu Iriana yang terbaik lah daripada Koni ya kan. Apapun komen di bawah guys. Ya apa pendapat kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.